Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Marilah kita memberi penghormatan kepada Guru Agung kita terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, namo buddhaya. Senang sekali kita masih bisa bertemu di wihara kita tercinta ini dalam kondisi baik, di mana kita masih sehat, masih waras, dan kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan uraian Dhamma. Hari ini saya akan menyampaikan, merefresh kembali pengetahuan kita tentang sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Biasanya memang kalau ajaran Sang Buddha sangat praktis ya, sangat dekat, dan kita bisa mengenalinya dengan mudah karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Hari ini saya akan menyegarkan kembali, kita akan menyegarkan pikiran kita kembali mengenai sebuah sebuah tema yang disebut dengan 8 kondisi dunia. Ya. Ini saya ambil dari Anguttara Nikaya di kelompok 8 bagian 6 ya. Anguttara Nikaya 8,6. Mari kita simak bersama sambil Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama semuanya juga turut membaca lembaran yang tersedia. 153, perubahan-perubahan kehidupan. 8 kondisi dunia ini, para biku, membuat dunia terus berputar dan dunia memutar 8 kondisi dunia ini. Apakah yang 8 itu? Perolehan, kehilangan, bahasa palinya laba dan alaba, terkenal dan tidak terkenal, yasa dan ayasa, dipuji dan dicela, pasamsa dan ninda, kesenangan dan penderitaan, suka dan duka. 8 kondisi dunia ini, para biku, dialami oleh manusia yang tidak belajar dan dialami juga oleh siswa mulia yang belajar. Sekarang, apakah kelainan, perbedaan, ketidaksamaan antara siswa mulia yang belajar dan manusia yang tidak belajar? Kemudian para biku membalas, yang mulia, pengetahuan kami tentang hal ini berakar pada yang terberkahi. Pengetahuan kami berdasar pada yang terberkahi sebagai pembimbing dan sumbernya. Akan sangat baik, yang mulia, jika pernyataan ini dijelaskan oleh yang terberkahi. Setelah mendengar dari beliau, para biku akan menyimpannya di dalam pikiran. Jika demikian, dengarkanlah para biku dan perhatikan dengan saksama, aku akan berbicara. Ya, yang mulia, jawab para biku. Kemudian yang terberkahi berkata demikian. Ketika manusia yang tidak belajar, oh para biku, memperoleh sesuatu, dia tidak akan berpikir seperti ini. Perolehan yang telah datang padaku ini tidak kekal, menyatu dengan penderitaan, pasti akan berubah. Jadi kalau orang yang manusia tidak belajar tidak berpikir demikian. Dia tidak mengetahui hal itu seperti apa adanya. Dan ketika dia kehilangan sesuatu, memperoleh ketenaran dan nama buruk, pujian dan celaan, dia tidak akan berpikir seperti ini. Semuanya tidak kekal, menyatu dengan penderitaan, pasti akan berubah. Dia tidak mengetahui hal-hal seperti itu apa adanya. Pada orang seperti itu, perolehan dan kehilangan, kesenangan dan penderitaan, membuat pikirannya goncang. Ketika perolehan datang, dia amat sangat gembira. Sedangkan ketika mengalami kehilangan, dia amat sangat sedih.
Ketika ketenaran datang, dia amat sangat gembira. Sedangkan ketika mendapat nama buruk, dia amat sangat sedih. Ketika pujian datang, dia amat sangat gembira. Sedangkan ketika mendapat celaan, dia amat sangat sedih. Ketika mengalami kesenangan, dia amat sangat gembira, dan ketika mengalami penderitaan, dia amat sangat sedih. Karena sangat terlibat di dalam suka dan tak suka, dia tidak akan terbebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian, dari kesedihan, ratap tangis, kesengsaraan, duka, dan keputusasaan. Dia tidak akan terbebas dari penderitaan, demikian kunyatakan. Tetapi, oh para biku, ketika seorang siswa mulia yang belajar memperoleh sesuatu, dia akan berpikir seperti ini: perolehan yang datang padaku ini tidak kekal, menyatu dengan penderitaan pasti akan berubah. Dan dia juga akan berpikir seperti itu ketika kehilangan dan hal-hal yang lain menimpanya. Dia memahami semua hal ini seperti apa adanya, dan hal-hal ini tidak menguasai pikirannya. Dengan demikian, dia tidak akan amat sangat gembira karena perolehan, atau amat sangat sedih karena kehilangan, amat sangat gembira karena ketenaran, atau amat sangat sedih karena nama buruk, amat sangat gembira karena pujian, atau amat sangat sedih karena celaan, amat sangat gembira karena kesenangan, atau amat sangat sedih karena penderitaan. Karena itulah, karena telah melepaskan suka dan tak suka, dia akan terbebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian, dari kesedihan, ratap tangis, kesengsaraan, duka, dan keputusasaan. Dia akan terbebas dari penderitaan, demikian kunyatakan. Inilah para biku kelainan, perbedaan, ketidaksamaan antara siswa mulia yang belajar dan manusia yang tidak belajar. Kemudian Sang Buddha memberikan syair demikian: kehilangan atau rugi dan perolehan atau untung, nama buruk dan ketenaran, pujian dan celaan, kesenangan dan penderitaan, hal-hal ini berlalu di dalam kehidupan manusia, tidak tetap dan pasti berubah. Orang bijaksana yang waspada memahaminya dengan baik, mengamati perubahannya. Hal-hal yang menyenangkan tidak menggoyahkan pikirannya, dan yang tidak menyenangkan tidak menjengkelkannya. Semua suka dan tak suka disingkirkan olehnya, dihilangkan dan dilenyapkan. Menyadari sekarang tentang keadaan tanpa celah dan tanpa duka, dia sepenuhnya mengetahui setelah melewatinya ke seberang. Sangat luar biasa. Mungkin di zaman Sang Buddha pada saat itu amat mungkin ajaran-ajaran sebelumnya memiliki mungkin sudah menyentuh juga ya beberapa hal di dalam kehidupan. Misalnya ada yang namanya perolehan atau untung rugi, terkenal tidak terkenal, dipuji dan dicela, kesenangan dan penderitaan. Mungkin sudah menyentuh ke sana. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Sang Buddha melalui teks yang tadi kita baca bersama, Sang Buddha merumuskannya dengan sangat jelas, dan di sana ada solusinya. Ya, di sana ada solusinya. Kira-kira setelah kita bersama membaca teks tadi, solusi apa kira-kira yang diberikan oleh Sang Buddha? Bapak Ibu, ya kita kan tadi setelah baca bersama nih, ada nggak ya di situ ya? Memahami perubahan ya, memahami perubahan. Kemudian ada lagi? Ya? Tidak melekat, memahami perubahan. Apalagi nih? Jelas ya teksnya ya. Kenapa Pak? Hal ini pasti berlalu ya. Apalagi? Tidak menyenangkan, tidak menjengkelkan. Iya.
Tidak apa tadi Pak? Tidak menyenangkan, tidak menjengkelkan. Tidak menyenangkan, tidak menjengkelkan. Semuanya dipahami sehingga kalau hal itu terjadi pada kita, ya kita memang harus seperti itu. Artinya pemahaman ya. Iya. Jadi di teks ini jelas disebutkan bahwa dia akan berpikir seperti ini, perolehan yang telah datang padaku ini tidak kekal, menyatu dengan penderitaan, pasti akan berubah ya. Jadi di situ bagaimana sekarang ya, mungkin kesulitannya begini, kalau kita analisis, kita berada dalam kondisi demikian, bagaimana caranya kita memunculkan pemikiran seperti itu? Gimana ya caranya? Ini kita diskusi aja nih ya. Selalu mengingat-ingat ya. Selalu mengingat. Ingat nggak ya kita dalam posisi misalnya nih ya, misalnya kita mendapatkan sesuatu, apa ya contohnya? Pujian deh ya, yang paling mudah itu pujian. Tiba-tiba kita dipuji ya, kita merasa wah ini pujian, ini suara ini sangat indah nih ya. Bagaimana caranya kita bisa memunculkan bahwa ternyata pujian ini nih tidak kekal nih ya. Pujian ini tidak kekal. Ini menyatu dengan penderitaan pasti akan berubah. Ini bagaimana caranya kita berada dalam kondisi seperti itu tiba-tiba memiliki pemikiran itu. Kira-kira bukan gampang atau tidak gampang ya. Bagaimana memunculkannya itu loh. Pada saat kita berada di dalam kondisi seperti itu. Kalau mungkin kita dalam kondisi yang sangat jelek ya. Kalau saya yakin nih para Buddhis ini kalau dalam kondisi jelek, kita biasa, ini pasti berlalu ya. Dengan mudah kita bisa mengatakan demikian ya. Betul nggak sih? Kalau dalam kondisi kita tidak baik, misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan kehilangan sesuatu, dalam keadaan kehilangan keluarga dan lain sebagainya, mungkin dengan mudah, saya yakin nih para Buddhis akan dengan cepat bisa mengatakan, wah ini kondisinya tidak baik, ini akan segera berlalu. Tetapi dalam kondisi yang positif, kelihatannya lebih sulit ya, iya nggak sih? Betul. Biasanya begitu ya. Misalnya kita mendapatkan sesuatu, kita dalam kondisi yang baik, dalam keadaan, misalnya keadaan ekonomi yang baik. Hari ini saya mau makan malam di sini. Wes, jos gitu ya. Besoknya saya mau makan di sini, menikmati itu, jos. Terus besok malamnya lagi saya mau makan di tempat lain. Artinya kewaspadaan itu tidak mudah dimunculkan ya dalam kondisi yang baik ya. Begitu nggak? Saya ini hanya pemikiran saya aja gitu ya. Begitu nggak sih kalau kita dalam keadaan yang baik, agak sulit untuk memunculkan hal demikian ya. Sekarang bagaimana caranya pada saat kita dalam kondisi baik seperti ini kan, ini kondisi baik kan ya, kondisi baik nih, kita bisa berkumpul bersama. Pernah nggak sih terpikir bahwa dalam kondisi seperti ini, ini bisa berubah, ini suatu saat kondisi ini bisa berubah? Nggak kepikir kayaknya ya, karena semuanya kelihatannya oke-oke aja, berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat bahwa salah satu kuncinya adalah kewaspadaan. Ya, kewaspadaan. Ini Bapak Ibu setuju nggak? Ini pemikiran kita aja ya. Ini salah satu kuncinya adalah kewaspadaan. Jadi yang diharapkan dari apa yang diajarkan Sang Buddha, kita dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi yang baik ataupun yang kurang baik, yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan, kita selalu punya kemampuan untuk bisa memahami, untuk bisa tetap memahami, memunculkan bahwa saat ini nih saya berada dalam state atau kondisi yang oke.
tapi ini juga bisa berubah. Ya. Nah, kewaspadaan ini bisa dimunculkan melalui, nah misalnya mungkin ada pertanyaan nih, misalnya saya ini nggak punya kewaspadaan, sama sekali saya nggak punya kewaspadaan. Sekarang bagaimana caranya saya bisa memulai memiliki kewaspadaan supaya saya tahu bahwa kondisi sekarang ini selalu bisa berubah. Kira-kira bagaimana ya caranya? Ada yang punya masukan nggak? Melatih. Dengan mungkin bermeditasi. Pada saat bermeditasi itu kan kalau kita bisa mengawasi pikiran itu sering berubah, itu kita ini tidak menyenangkan, ini kondisinya menyenangkan. Dengan sering berlatih seperti itu nanti akan kita munculkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari pengalamannya sedikit-sedikit dari meditasi itu akan terbawa dalam keseharian. Jadi kebiasaan gitu ya. Kebiasaan. Ya, dasarnya adalah kebiasaan ya. Membiasakan untuk menyadari bahwa segala sesuatu itu pasti berubah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Nah, yang menarik dari teks ini itu ada Sang Buddha memperbandingkan dua hal ya. Sang Buddha memperbandingkan dua hal. Yang pertama adalah manusia yang tidak belajar. Yang kedua adalah siswa mulia yang belajar. Ya, jadi yang pertama adalah manusia yang tidak belajar. Yang pertama, yang kedua adalah siswa mulia yang belajar. Jadi kedua jenis manusia ini, keduanya tidak terhindar dari 8 kondisi dunia. Jadi semuanya mengalami ya, hal ini kan universal, jadi semuanya mengalami. Jadi sekali lagi Sang Buddha memperbandingkan satu manusia yang tidak belajar, satu lagi siswa mulia yang belajar. Karena ini adalah suatu hal yang sangat umum terjadi di kedua jenis manusia ini. Tetapi respon yang diberikan, yang muncul dari dua tipe manusia yang berbeda ini juga berbeda. Yang pertama, manusia yang tidak belajar, dia tidak merespon apapun yang datang pada kehidupannya tidak dengan kewaspadaan. Jadi meresponnya dengan reaksi ya, reaksi. Kalau di sini disebutkan suka tak suka gitu ya, suka tak suka. Jadi responnya dengan menggunakan metodenya suka tak suka, bukan metode itu terjadi secara otomatis. Begitu yang tidak belajar, manusia yang tidak belajar tersebut mengalami 8 kondisi dunia, responnya tergoncang ya, di sini disebutkan tergoncang ketika perolehan datang, dia amat sangat gembira. Tetapi ketika kehilangan datang, dia jadi amat sangat sedih. Jadi dua kutub yang sangat jauh ya. Begitu juga kalau sampai pada kesenangan dan penderitaan. Begitu senang, pikirannya jadi amat sangat gembira, dan begitu menderita, pikirannya jadi amat sangat sedih. Kemudian dibandingkan dengan satu orang lagi, satu jenis manusia, yaitu siswa mulia yang belajar. Hal yang sama datang pada dirinya, tetapi dengan kewaspadaan, perubahan-perubahan ini direspon dengan pemikiran bahwa perolehan yang datang padaku ini tidak kekal, menyatu dengan penderitaan, pasti akan berubah. Ya, jadi baik dalam kondisi positif ataupun kondisi negatif, bagi siswa mulia yang belajar, responnya adalah segala sesuatu tersebut yang datang direspon dengan kewaspadaan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak belajar dengan siswa mulia yang belajar. Nah, ini agak sulit ya.
Mungkin dari saya yakin bahwa ya mungkin saja ya Sang Buddha itu punya berbagai jenis siswa, baik umat awam maupun para biku sendiri. Ya, kita tidak bisa sangat percaya diri untuk menyatakan bahwa kita adalah siswa mulia yang belajar, karena jelas kita belum mulia ya, belum mulia, pikiran kita masih kacau balau ya, masih kusut, kalang kabut ya, dan lain sebagainya. Tetapi juga kita, saya yakin Bapak Ibu yang di sini juga orang-orang yang belajar ya, bukan sama sekali tidak belajar. Jadi siapakah kita? Mungkin kita itu ya untuk menghibur saja, anggaplah bahwa sebagian dari diri kita itu merupakan siswa yang belajar ya. Saya tidak berani mengatakan mulia, siswa yang belajar, tapi sebagian diri kita adalah orang yang tidak belajar. Jadi kita ini kadang-kadang belajar, kadang-kadang tidak belajar ya. Tidak seperti murid-murid Sang Buddha dulu yang mulia, yang bisa mencapai, yang telaten belajar dhamma dengan tekun, praktek dengan tekun tanpa terputus, sehingga mereka pantas disebut sebagai siswa-siswa mulia yang belajar. Kalau kita kayaknya masih cukup 50% ya kata Pak Putu nih ya, 50%, mungkin lebih kecil lagi ya kalau perkiraan kita. Tapi paling tidak kita bagi rekan-rekan semua, rekan-rekan sedama punya kebiasaan misalnya datang ke wihara untuk mendengarkan dhamma, atau kita kalau sekarang dhamma itu banyak sekali ya, bisa kita akses dalam waktu sangat cepat melalui media sosial dan lain sebagainya. Artinya kan di situ kita ada yang terbangun di dalam diri kita bahwa kita ini butuh untuk mendengarkan kebenaran ya, mendengarkan pernyataan kebenaran, mendengarkan ajaran-ajaran kebenaran. Paling tidak itu menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang ingin belajar gitu ya. Jadi paling tidak ya sedikit-sedikit banyak kita mencoba untuk belajar ya. Nah, kewaspadaan ini tadi pertanyaan yang belum kita jawab bersama ya, kita jawab bersama nih ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya dari tidak memiliki kewaspadaan kemudian menjadi kita mulai memiliki kewaspadaan. Tadi Pak Eko sudah menyatakan bahwa melalui latihan-latihan, misalnya pada saat meditasi bersama ya, kita ajak badan kita, ajak tubuh kita untuk berangkat, kemudian praktik, kemudian mengamati, kemudian dari pengamatan itu menjadi kebiasaan. Semoga dalam kehidupan sehari-hari bisa muncul dalam kehidupan kita. Jadi begitu 8 kondisi kita menyadari, oh saya dalam keadaan yang seperti ini, oh ini ada pujian, oh ini ada saya sedang dapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu ya. Kewaspadaan ini muncul, jadi tidak membawa kita terlarut ke dalam kesenangan yang berlebihan atau kesedihan yang amat berlebihan. Jadi kewaspadaan itu bisa muncul melalui latihan. Saya setuju sekali ya, karena ini adalah proses untuk supaya kewaspadaan kita bisa muncul lebih banyak. Nah, saya melihat sebuah animasi ya, saya menonton animasi dari Jepang. Jadi ada sebuah cerita namanya Demon Slayer ya, judulnya Demon Slayer. Mungkin kalau anak-anak itu, kalian tahu Demon Slayer nggak? Nggak tahu, nggak apa-apa ya. Kalau anak-anak yang SMP tuh suka sekali nonton anime Jepang ya, saya juga sekali-sekali nonton. Ada judulnya Demon Slayer. Demon Slayer itu jadi intinya dendam sih sebenarnya. Dia keluarganya dibunuh oleh iblis, demon ya. Kemudian dia belajar mengkultivasi diri untuk menjadi seorang Demon Slayer, pemusnah iblis. Yang menarik adalah dia latihan bertahun-tahun
ya, bertahun-tahun melatih tubuhnya, fisiknya, mentalnya dengan sangat keras, sehingga dalam waktu singkat dia menjadi Demon Slayer yang ahli. Tapi ada satu jenis latihan yang dia belum bisa lewati, namanya total concentration ya. Jadi konsentrasi total itu harus dipraktikkan selama berminggu-minggu. Dia menggunakan nafas air, ya, tipenya air, kemudian dia harus terus mengamati nafas ini selama berminggu-minggu tanpa terputus. Tapi kan dia tidur ya, mungkin dalam keadaan sadar dia bisa, si Tanjiro ini tokoh utamanya, dia bisa terus-terusan mengamati nafasnya. Wah, itu hebat sekali, seharian penuh gitu ya. Kita aja enggak gitu. Tapi kan ada masanya orang tidur. Tapi kalau pada saat tidur dia nggak mampu untuk mengamati itu gitu loh, nafasnya. Jadi syaratnya ilmu ini harus dipelajari sampai dia tidur pun masih tetap mengatur pernapasannya. Ya, itu berat sekali. Akhirnya dia minta bantuan 3 orang, terus dikasih pukulan sama dia, dikasih pentungan. Pokoknya kalau tidur aku tiba-tiba ngorok gitu ya, atau tidurnya sudah kelihatan tidak mengamati napasnya lagi, tolong pukul saya. Ya, jadi seperti itu. Ketika dia tidur, wah ini tidurnya cantik nih, mengamati napas, tiba-tiba wah langsung pentungan ini mendarat, duok gitu kan. Akhirnya setelah latihan dengan berbagai cara ya, kemudian dengan waktu yang cukup panjang, akhirnya dia bisa menguasai itu. Nah, mungkin kita bisa melatih diri untuk memunculkan kewaspadaan seperti si Tanjiro tadi ya. Jadi minta bantuan orang. Kalau saya tolong ya, kalau misalnya saya dalam keadaan yang baik gitu ya, tiba-tiba saya terlalu gembira, tolong saya bukan digebuki ya, masa digebuki malah berubah nanti jadi emosi malah. Tolong saya diingatkan gitu. Tapi apakah bisa demikian gitu kan? Nggak bisa. Jadi satu-satunya yang bisa membuat kita dari tidak memiliki kewaspadaan hingga memiliki kewaspadaan adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa minta bantuan orang lain seperti Tanjiro ya. Karena orang lain itu tidak bisa jadi asisten kita setiap saat. Jadi harus diri sendiri ya. Kalau kenapa? Yang punya kewaspadaan yang mukul. Oh iya. Justru yang memukul itu yang punya kewaspadaan karena ngamatin terus gitu ya. Betul sekali ya Pak Putu ya. Nah, kalau Cilan biasanya punya rumus paksa diri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada satu wahana sarana di mana itu bisa membantu diri kita memiliki kewaspadaan yang lebih, ya harus menyeret istilahnya ya, menyeret badan kita ke sana, kemudian dari situ kita bisa berlatih. Kemudian yang menarik adalah ide saya menyampaikan tema ini, 8 kondisi dunia ini, itu saya lihat di buku agama Buddha kelas 5. Buku agama Buddha kelas 5. Ternyata ya, sebenarnya anak-anak kita mengikuti pendidikan agama Buddha ya, itu mereka sebenarnya sangat beruntung karena dari kecil sudah diberitahu ya, suruh ngapalin ya. 8, 1, 2, 3, 4 pasangan. Apa tadi? Untung rugi, kemudian dipuji dicela, itu yang ketiga. Yang kedua adalah terkenal tidak terkenal, dipuji dan dicela. Yang terakhir suka dan duka, gembira dan menderita. Jadi anak-anak kita sudah diberitahu sebenarnya. Nah, ini loh ya 8 kondisi dunia. Tapi kan mereka mungkin belum mudeng ya. Tapi kita bisa menyampaikan karena orang tuanya yang punya pemahaman. Pemahaman ini hendaknya diwariskan ke anak melalui bahasa yang dipahami oleh si anak. Misalnya seperti ini. Nah, kamu pernah nggak sih merasa bersyukur bahwa kamu bersekolah di tempat yang baik, atau kamu pernah nggak sih bersyukur bahwa kamu tuh bisa bersekolah? Ya, terpaksa kita harus bandingkan dengan
orang lain, ada loh di sana anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk belajar. Atau diberitahu, begitu mendapatkan sesuatu, nah kamu harus berterima kasih loh sama orang yang memberikan itu, gitu ya, karena kamu mendapatkan sesuatu dan kamu juga harus suatu saat ya berbagi dengan orang lain ya. Cara-cara itu yang akan mudah dipahami oleh si anak. Tetapi hafalan-hafalan itu mungkin suatu saat ketika mereka dewasa, ya, mereka hidup sendiri, mandiri, begitu mereka mengalami hal-hal pasang surutnya hidup, mereka paham, oh saya sudah pernah belajar nih, ternyata seperti ini gitu ya. Jadi sesungguhnya mereka sangat beruntung. Tinggal kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mengkultivasi atau meningkatkan diri kita sendiri supaya pengetahuan kita, terutama pengetahuan dhamma, supaya kita juga bisa menularkan kepada anak-anak kita nantinya. Ya, jadi seperti itu yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, jadi sekali lagi Sang Buddha menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa dalam kehidupan ini, pasang surut kehidupan, ada hal-hal yang harus diwaspadai, yaitu perubahan-perubahan kehidupan. Untung rugi, terkenal dan tidak terkenal, dipuji dan dicela, kesenangan dan penderitaan. Jadi Sang Buddha juga menyatakan, memperbandingkan bahwa ada 8 kondisi ini selalu dialami oleh manusia, tetapi responnya berbeda bagi orang-orang yang bagi manusia yang tidak belajar dan bagi siswa mulia yang belajar ya. Keuntungannya kita sebagai umat Buddha, kita bisa mendengarkan ini dan kita bisa mulai meningkatkan kewaspadaan kita, karena kewaspadaan ini adalah kunci dari bagaimana kita bisa merespon perubahan-perubahan kehidupan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, kita telah bersama ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini penuh dengan gejolak, dan jangan sampai diri kita ini terseret oleh perubahan-perubahan sehingga pemikiran kita pada saat perubahan itu terjadi berada pada posisi yang amat gitu ya, yang amat, baik itu amat sangat senang, menjadi amat sangat gembira, menjadi amat sangat sedih. Dengan pemahaman kewaspadaan, hal ini yang telah datang padaku tidak kekal, menyatu dengan penderitaan, pasti akan berubah. Dengan kewaspadaan seperti itu, kehidupan kita akan menjadi lebih tenang ya, lebih bahagia, tidak terlalu bergejolak. Ya, demikian apa yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat bagi rekan-rekan Dhamma semuanya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.